Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Sebenarnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76H itu. Aing, Profesor Dr. Didi Turmuzi, Ketua Forum Rektor Indonesia, Jawa Barat dan Banten, periode 2003-2013. Gerang miang makalangan, sing jadi lulgu punjul, sing jadi jajar nuwadal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Oke, sahabat Kang Obing di Sandro Channel, mudah-mudahan Anda sehat dan tentunya mendapatkan rezeki yang halal dan berkah serta berlimpah. Selamat Hari Raya Idul Adha, mudah-mudahan mendapatkan barokahnya. Amin ya robbal alamin. Sungguh keterlaluan ini orang namanya Adel. Saya yakin ini ada hal yang lain, atau kalau saya anggap ini keterlaluan karena apa yang dilakukannya bukan untuk membangun bangsa, bukan untuk membangun Jawa Barat, tetapi ini kayaknya seperti kebencian. Melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim, kemarin melaporkan ke Komnas HAM, sekarang melaporkan ke Bareskrim. Maunya apa sih orang ini? Oke, kita lihat dulu ya bagaimana dia melaporkan dan apa saja yang dituduhkan. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76H itu. Kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer, melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Tapi sejauh ini dari yang Bapak dengar, dari pelaksanaan pengiriman siswa itu ke barat, apakah ada keluhan-keluhan dari siswanya atau seperti apa? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya, lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semau-mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga-tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan?
Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak, itulah yang kami laporkan ke Bareskrim. Untuk di sini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barak militer, Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor, tidak. Ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidana. Heran gitu ketika orang ingin membangun karakter bangsa, loh kok ini dilaporkan ke Bareskrim. Jadi kalau orang ingin membantu masyarakat atau anak-anak supaya berakhlak baik, itu dilaporkan. Ini aneh. Baik, yang pertama, ini kita lihat yang dilaporkannya ke Bareskrim itu apa ya, tentang pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 yang isinya seperti gini ini. Jadi setiap orang dilarang merekrut dan memperalat, sekali lagi merekrut dan memperalat anak untuk kepentingan militer dan kepentingan lainnya seperti membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa, membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa, itu digaris bawahi, gitu ya. Nah ini saya melihatnya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy itu justru sudah benar untuk melindungi anak, untuk membuat anak lebih berkarakter gitu. Loh kok ini dilaporkan, kayaknya ini salah penerjemahan, ya. Salah penerjemahan oleh Adel tersebut. Nah, tentunya Adel dan kawan-kawan, karena kan ada ahli hukumnya. Wah, ternyata dia orang luar biasa berarti ya. Ada ahli hukumnya. Oke, di sini kalau saya melihatnya ini bukan melanggar hukum Kang Deddy ini, tetapi mengganggu kenyamanan para pemain lama. Sekali lagi, Kang Deddy ini bukan melanggar hukum kalau menurut saya, tetapi melanggar kenyamanan dari apa yang dilakukan oleh pemain lama. Sehingga Adel nggak mungkin Adel sendiri, pasti ada yang membiayai, ini mah dugaan saya gitu. Nah kita lanjut ya, kita analisa, kita lakukan analisa. Kalau dari pasal yang tadi itu tidak ada unsur perekrutan militer. Di sini anak-anak tidak direkrut untuk tujuan militer, tidak dibentuk untuk jadi tentara, tidak dilatih senjata, atau dilibatkan dalam konflik. Ini tidak ada. Ini hanya mengikuti pembiasaan karakter. Mulai bangun pagi, kan banyak anak yang bercerita tuh, bangun pagi-pagi, setelah bangun olahraga, sholat, mandi, gitu kan, makan. Itu kan pembiasaan dari pagi sampai sore. Pembiasaan olahraganya, pembiasaan makannya, pembiasaan sholatnya, ini semua dibentuk bukan untuk menjadi militer. Nah ini, jadi tujuannya itu bukan memperalat. Awas, kalau tadi kan memperalat, di sini bukan memperalat, tapi membina. Beda kan memperalat dengan membina. Yang dilakukan Kang Deddy lebih ke arah pembentukan disiplin. Sekali lagi, pembentukan disiplin ya terhadap anak-anak yang sebelumnya berlatar belakang atau terlibat pergaulan yang salah. Baik itu yang tawuran atau tidak masuk sekolah karena terganggu oleh kegiatan malam. Makanya di sini Kang Deddy juga membuat atau membuat kebijakan baru tentang jam malam, lalu berangkat lebih awal, lebih pagi. Ini kan dalam rangka pembentukan karakter. Nah, sisi salahnya di mana? Gitu. Sisi salahnya di mana ini? Menurut keagamaan juga, bangun pagi-pagi, lalu belajar pagi itu kan lebih nyaman. Nah, ini dia, gitu ya. Nanti untuk yang belajar lebih pagi kita bahas di yang lainnya. Sebelumnya, di sini kalau di pasal yang tadi dikatakan anak itu tidak dilindungi atau dibiarkan gitu ya. Di pasal 76H itu
tadi di bawahnya itu membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa, membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Nah, justru anak di sini, anak di sini justru dilindungi. Kang Deddy memberikan tempat tinggal, ya, tempat tinggal sementara, artinya lalu makanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, lalu diberikan pendampingan rohani, ada psikolog, lalu pembelajarannya juga terjadi karena ada guru yang dari sekolah terdekat itu datang ke sana. Bahkan dimensi perlindungan jiwa dan masa depannya justru hadir di situ. Nah, jadi saya berpikirnya aneh. Loh, ini kok heran ya sampai bisa melaporkan seperti ini. Nah, saya nggak habis pikir gitu. Makanya saya membuka Undang-Undang Nomor 35 ini, saya buka. Ya, ternyata tidak ada kan? Tidak ada yang yang dilanggar oleh Kang Deddy. Jadi yang dilanggar adalah hanya zona kenyamanan aja gitu. Maksudnya seperti apa? Gini, kalau saya lihat Kang Deddy ini tidak main kompromi. Sehingga pasti banyak orang yang sudah ada di zona nyaman ini tersakiti, terganggu. Makanya dia bisa aja memperalat orang lain. Ini dugaan saya, memperalat orang lain. Karena kita paham ada hal-hal yang terganggu oleh Kang Deddy ini. Ia menabrak zona nyamannya kelompok elit. Dari pengusaha, politisi, organisasi masyarakat, bahkan masyarakat-masyarakat yang sudah nyaman. Contohnya misalkan kita ambil sajalah, Kang Deddy sudah menabrak tentang bangunan yang dibangun para elit gitu ya, dihancurkan. Lalu Kang Deddy juga mengganggu anggaran, karena biasanya mungkin anggaran itu dinikmati, sekarang tidak bisa diganggu dan lain sebagainya. Nah, memang makanya saya di video sebelumnya pernah menyatakan bahwa Kang Deddy itu harus mempersiapkan segalanya, termasuk ahli hukumnya gitu. Tapi saya yakin karena Kang Deddy juga dari sarjana hukum, jadi sudah paham tentang ini ya. Kang Deddy juga kan uang rakyat itu dijaga, bukan dibagi-bagi gitu ya. Di sini uang rakyatnya dijaga, bukan dibagi-bagi. Akhirnya apa? Ada yang merasa terganggu di situ. Wah, ini saya jadi sulit nih, gini. Bisa aja kan? Wah, ini mah karena ada orang yang baik yang mau memperbaiki akhlak dilaporkan ke Bareskrim, jadi timbul pertanyaan gitu kan? Pertanyaan inilah yang membuat kita berargumentasi atau membuat opini-opini lain. Nah, Kang Adel itu melaporkan ya sah-sah saja, itu hak dia gitu. Tetapi kalau yang diinikannya misalkan tentang kemarin aja hibah, loh hibah gini, ternyata hibah dikeluarkan ini. Nah, yang dilaporkannya ini kenapa hibah terlalu banyak atau minta diurus oleh Bareskrim tentang hibah? Wah, itu kalau gitu bagus kan? Berarti itu berpihak ke rakyat. Kalau ini orang yang akan memperbaiki karakter justru dilaporkan. Ya, ini hal yang aneh. Oke, kita lanjut dulu ya pendapat Profesor Didi ini. Dia ini luar biasa. Kita dengarkan ya. Etik moral bangsa ambruk. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, melakukan berbagai terobosan, termasuk membangun karakter dan akhlak anak-anak bangsa bersama TNI dan Polri. Selamat berjuang Kang Deddy. Aing Profesor Dr. Didi Turmuzi, Ketua Forum Rektor Indonesia Jawa Barat dan Banten periode 2003-2013. Gerang miang makalangan sing jadi lugu punjul sing jadi jajar nuwadal. Amin. Ya, itu dia nasihat dan motivasi dari Profesor Didi. Luar biasa sekali dari tokoh Jawa Barat juga nih. Oke, Bapak Ibu sahabat Kang Obing yang mendengarkan ini, tentunya ini Kang Deddy sekarang ini lagi ada yang mengintai. Nah, kalau bahasanya ada yang mengintai, tapi diam-diam.
Dari mulai kemarin ada King Cobra ke rumahnya, lalu sekarang kita pasti ada orang-orang yang sudah dibiayai untuk menembak dari kiri, kanan, atas, bawah, belakang, semuanya. Dicari semua kelemahan Kang Deddy. Oleh sebab itu, di kesempatan ini saya sebagai rakyat Jawa Barat berharap Kang Deddy juga mempersiapkan diri segalanya. Dari ahli hukumnya, lalu ahli ketatanegaraannya, semua disiapkan sehingga nanti bisa menjawab semua tantangan-tantangan yang ada. Istilahnya itu wajar ini sekarang ini kalau banyak pihak yang diem tapi marah-marah gitu. Kok diem marah-marah? Marahnya diem-diem. Karena dia juga takut gitu. Takutnya apa? Takutnya dia ini ketahuan ketahuan apa yang dilakukan sebelumnya. Ya, oleh sebab itu ya marahnya diam-diam tapi bisa menggunakan orang lain gitu. Nah, ini bagaimana caranya ini bisa semua ditangkis, dan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy aja kemarin ketika berbicara di Tasikmalaya, dia mengungkapkan bahwa semua uang itu harus masuk ke rakyat dan menutup penggalian pasir di Tasik, itu juga kan jadi permasalahan juga. Nah, oke, buat sahabat Kang Obing, coba silakan pendapat Anda tulis saja ya di komentar biar kami nanti bisa menganalisa kembali apa yang harus dilakukan oleh kami sebagai konten kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.